Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5, yaitu tentang yang kemarin akhlakul kalimah atau akhlak mahmudah. Yang kemarin adalah tentang jujur. Hari ini eh, dalam surat Al-Luqman ayat 14, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amalaini anisyukur li wa liwalidayka ilayyal masir. Maka untuk yang hari ini kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan berbicara yang baik. Terus kemudian eh, kita harus berterima kasih kepada orang tua kita karena apa? Ibu kita yang telah mengandung kita, melahirkan kita dengan keadaan yang lemah, dengan keadaan yang susah payah, kita harus berterima kasih. Maka kita harus bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Kenapa kita harus berterima kasih kepada orang tua? Ya, selain kita itu adalah perintah Allah, orang tua kita juga berjasa kepada kita. Di antaranya apa? Yang pertama adalah orang tua kita yang melahirkan kita, ibu kita yang melahirkan kita. Tanpa ada ibu, kita tidak akan ada di dunia ini, tidak akan dilahirkan di dunia ini. Tidak mungkin kita akan keluar lahir dari batu, keras saktian itu. Ya, maka eh, orang tua berjasa yang melahirkan kita. Yang kedua, orang tua yang merawat kita. Jadi orang lahir ke dunia ini tanpa dirawat orang tua, kita akan tidak bisa apa-apa. Apakah ada yang baru lahir langsung bisa makan, yang lahir bisa cuci baju? Tidak mungkin. Jadi itu adalah yang merawat kita adalah orang tua. Terus kemudian orang tua juga yang mendidik kita. Jadi di awal itu yang mendidik kita, mengajarin kita, mulai mengajari makan, mengajari minum, mengajari apapun, itu adalah orang tua, yaitu umi tarbiyatul ula. Jadi ibu itu adalah pendidik yang pertama gitu. Jadi yang keempat, orang tua yang membiayai kita. Jadi semua mulai dari kita hidup sampai hari ini pun yang membiayai kita adalah orang tua. Tidak bisa kita mulai lahir sudah bekerja sendiri punya uang. Saya punya biaya sendiri, tidak bisa, nggak mungkin. Itu ya. Nah, ini hadis Nabi yang tadi adalah firman Allah. Ini hadis Nabi, al jannatu tahtal aqdamil ummahat. Artinya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, surga di di bawah telapak kaki ibu artinya apa? Surga itu kan yang diidam-idamkan semua orang. Nah, kok di bawah telapak kaki ibu? Nah, telapak kaki ibu adalah kaki itu adalah badan, anggota badan itu yang paling di bawah yaitu kaki. Nah, itu di bawahnya lagi. Berarti kita harus selalu hormat, harus selalu taat kepada ibu. Kalau tidak, surganya itu di bawahnya. Kalau kita tidak taat kepada ibu, tidak ada ridho dari ibu, maka surga tidak akan terbuka. Itu ya. Nah, ini adab kepada orang tua. Yang pertama adalah menghormatinya, tetap harus itu ya, menghormati. Yang kedua adalah mentaati. Jadi semua perintahnya harus kita taati. Perkataan yang lembut. Maksudnya perkataan yang lembut itu tidak membentak-bentak, tidak marah-marahi. Maka
tidak hanya berkata yang bersuara nada yang rendah, tetapi juga yang bisa disuarakan tapi tidak bentak-bentak. Itu ya. Selanjutnya, tidak membantah jika diperintah. Ya, ini biasa ini. Anak-anak kalau disuruh ibunya itu pasti membantah. Ini belikan ini, ya masih mending-mending, nanti itu ya, biar kebiasaan. Itu jangan dibiasakan. Terus kemudian membantu meringankan beban orang tua. Membantu meringankan beban orang tua itu apa? Ya membantu apa sebisanya. Misalkan menyapu halaman, menyapu rumah, mencuci baju sendiri dan sebagainya. Itu meringankan beban orang tua. Ini macam-macam berjabat tangan. Ini berjabat tangan kepada guru, kepada orang tua. Ya ini yang pertama, ini yang benar seperti ini. Terus kemudian lagi, nah ini kepada guru berjabat tangannya harus dicium seperti itu, bukan diletakkan di batuk, jidat tidak. Tidak diletakkan tangan guru atau orang tua itu di pipinya. Nah, enggak, tetapi mencium tangan itu menggunakan hidung, menggunakan mulutnya. Seperti ini ya, ini diperbesar. Itu ya. Terus kemudian berjabat tangan sesama teman ya seperti ini. Nah, ini sama teman. Terus kemudian ini jangan ditiru ini. Nah, ini berjabat tangan kepada apa namanya? Berjabat tangan kepada guru. Ini seperti itu ya, seperti teman gaul, kemudian ada adu jotos seperti itu, jangan dilakukan walaupun seperti biar lebih akrab antara guru dan siswa itu akan tidak baik nanti di kemudian hari. Nah, ini apalagi yang ini. Ya, seperti itu ya, karena ada corona itu kan, berjabat tangan tidak boleh. Akhirnya berjabat tangan dengan apa? Dengan sikunya, nempelkan siku seperti itu. Itu apalagi jabatan tangan hari ini ya. Ya wallahu alam bisawab lah. Itu semoga corona itu segera berlalu. Jadi tidak ada jabatan tangan yang seperti itu yang tidak di apa namanya tidak semestinya ya. Corona itu ya kita harus apa ya, kadang kita harus percaya dan tidak antara itu ya. Semoga pandemi corona ini segera berakhir, jadi bersalaman berjabatan tangan itu yang benar, tidak pakai yang itu lagi yang seperti ini maksudnya ya, tidak berjabatan tangan dengan siku itu. Oke, sekian dari Pak Agus, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.